Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vina Hanifah Hidayati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan atau berjudul HAM, di mana anggota kami yaitu Ulya Sani Istighfari dengan NIM 22104040058 dan saya sendiri Fadilatun Niha dengan NIM 22104040065 dan yang terakhir yaitu Ersa Nurheliza dengan NIM 221040067. Sebelum kita masuk ke bahan diskusi, saya ingin memaparkan sedikit tentang apa sih itu HAM. HAM sendiri ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh setiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Untuk pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulia. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Niha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM secara etimologis. Jadi, secara etimologis, hak asasi berasal dari dua kata, yaitu hak dan asasi. Secara normatif, hak merupakan apa yang melekat pada diri setiap orang, yang melindungi kebebasannya serta menjamin kepada setiap orang dalam menjaga harkat martabat sebagai manusia. Sedangkan asasi berarti sesuatu yang bersifat paling mendasar. Hak asasi manusia juga memiliki beberapa pengertian lainnya. Yang pertama, secara terminologis, hak asasi manusia berasal dari istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti istilah dari bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Hak asasi juga memiliki beberapa pengertian dari tokoh-tokoh ternama. Salah satu tokoh ternamanya yaitu John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dan menurut pendapat negara-negara hukum modern, hak asasi merupakan unsur penting dan prasyarat mutlak bagi keberadaan negara dan harus dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam perspektif Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia dikonsepkan sebagai human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being. Dengan demikian, hak asasi merupakan hak yang melekat kepada manusia secara hakiki dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya adalah ciri-ciri HAM, di mana ciri-ciri HAM ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu hakiki. Maksud dari hakiki sendiri itu setiap manusia memiliki hak tersebut sebagai makhluk Tuhan. Jadi dapat disimpulkan pasti setiap manusia itu memiliki hak tersebut. Yang kedua yaitu universal, di mana artinya yaitu hak itu berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, HAM memiliki ciri-ciri sebagai permanen yang dapat diartikan sebagai tidak dapat dicabut. Yang terakhir, HAM memiliki ciri-ciri tidak dapat dibagi. Maksudnya, semua orang berhak mendapatkan semua haknya masing-masing. Selanjutnya adalah materi tentang macam-macam HAM yang akan disampaikan oleh Mbak Ilsa. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Mbak Niha. Selanjutnya ini akan membahas tentang macam-macam HAM. Sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM mengatur secara menyeluruh hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia. Beberapa hak yang berlaku umum yang relevan dengan tata kehidupan masyarakat sesuai dengan aspek perwujudannya. Macam-macam hak asasi manusia meliputi berikut ini. Yang pertama, hak pribadi. Hak pribadi meliputi setiap orang bebas memilih agama dan menjalankan ajarannya, hak berbicara dan mengemukakan pendapat, maupun hak untuk hidup. Yang kedua, hak asasi manusia di bidang politik. Hak asasi manusia di bidang politik meliputi hak pilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik dan anggota partai politik, maupun hak dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah hak asasi dalam bidang ekonomi. Hak asasi dalam bidang ekonomi meliputi hak memperoleh pekerjaan layak dan berpenghasilan,
hak jaminan keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, dan ketenangan, hak jaminan hari tua, jaminan sosial yang sah dan kesejahteraan, maupun hak untuk cuti tanpa pengurangan upah. Yang keempat, hak sosial budaya. Hak sosial budaya meliputi hak memperoleh pendidikan atau pengajaran, hak untuk pengakuan dan perlindungan di bidang keilmuan dan teknologi, hak cipta untuk disebarluaskan melalui media maupun hak untuk memajukan dan mengembangkan ilmu teknologi dan seni. Yang kelima yaitu hak asasi hukum. Hak asasi hukum meliputi hak persamaan hukum dan pemerintahan. Yang keenam, hak mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketujuh, hak asasi di bidang kemanusiaan. Hak asasi di bidang kemanusiaan meliputi tidak seorang pun diperbudak, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, maupun hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya selaras dengan martabatnya. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia di bidang HAMKAM. Hak asasi manusia di bidang HAMKAM meliputi hak dan kewajiban pembelaan negara, hak untuk kehidupan aman dan tertib, hak meminta perlindungan pada yang berwajib apabila dalam keadaan terancam, maupun hak untuk meminta suara kepada negara manapun. Sekian penjelasan macam-macam HAM. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Niha. Baik, terima kasih kepada Mbak Elsa yang sudah menyampaikan materi tentang macam-macam HAM. Selanjutnya adalah materi tentang perkembangan HAM yang akan disampaikan oleh Mbak Ulia. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di dunia. Dahulu, masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia secara universal seperti halnya kayak masyarakat modern saat ini. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada abad pencerahan yang kemudian mempengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang disingkat PUHAM di Paris pada tahun 1948. Semenjak saat itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan traktat PBB. Beberapa peristiwa bersejarah dalam hak asasi manusia yang pertama adalah peristiwa Magna Carta, yang kedua Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Yang pertama, peristiwa Magna Carta. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan, dan jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan atau hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Lalu peristiwa yang kedua yaitu Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi bagian negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi tersebut. Dan peristiwa terakhir yang bersejarah dalam perkembangan hak asasi manusia yaitu Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Raja Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droits de femmes et du citoyen
atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Perancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama yaitu hak atas kebebasan, yang kedua hak kesamaan, dan yang ketiga hak persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan yang dikenal sebagai the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat kebebasan itu meliputi yang pertama adalah kebebasan untuk beragama, yang kedua kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, yang ketiga kebebasan dari kemelaratan, yang keempat, kebebasan dari ketakutan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Ulya yang sudah memaparkan materi mengenai perkembangan HAM di dunia. Selanjutnya yaitu materi mengenai perkembangan HAM di Indonesia yang akan disampaikan oleh Mbak Elsa. Terima kasih kepada Mbak Niha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, perkembangan HAM di Indonesia ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indiseparanij atau Partai Nasional Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo menjadi salah satu wujud nyata adanya kebebasan berpikir dan berpendapat di depan umum. Lahirnya organisasi Budi Utomo ini juga memicu masyarakat memiliki pemikiran tentang hak untuk ikut serta secara langsung ke dalam pemerintahan. Selain itu, nilai-nilai HAM yang disuarakan organisasi ini adalah hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908. Perhimpunan Indonesia menghimpun suara para mahasiswa yang ada di Belanda yang melahirkan konsep HAM guna memperjuangkan hak negara Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga ada Sarekat Islam. Sarekat Islam selanjutnya adalah organisasi Sarekat Islam yang bertujuan untuk mengusahakan penghidupan yang layak dan terbebas dari penindasan, diskriminasi, dan kolonialisme. Akar dari Sarekat Islam adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah organisasi lain yang juga ikut memperjuangkan hak asasi manusia adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI memiliki landasan untuk memperjuangkan hak yang bersifat sosial. Selanjutnya ada Indisepartij atau Partai Nasional Indonesia. Indisepartij dan Partai Nasional Indonesia memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah. Dengan lahirnya berbagai organisasi yang bersuara tentang hak asasi manusia, muncul pula beberapa perdebatan. Salah satunya adalah pendapat dari Supomo yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah bersatu dengan negaranya, sehingga tidak perlu lagi melindungi mereka dari negaranya. Yang kedua ada perkembangan HAM setelah kemerdekaan. Yang kedua yaitu setelah kemerdekaan. Hal yang masih diperdebatkan adalah tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Oleh sebab itu, Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28. Yang pertama, Orde Lama. Periode ini sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer sehingga perkembangan HAM juga ikut terpengaruh. Beberapa pencapaian perjuangan HAM pada masa ini yaitu yang pertama, partai politik semakin banyak bermunculan meskipun tumbuh
dengan ideologinya masing-masing. Yang kedua, hak pers dan periode ini memiliki kebebasan. Yang ketiga, pemilihan umum dilaksanakan secara luber-jurdil dan demokrasi. Pada periode ini, Indonesia juga sempat bergabung dalam 2 konvensi HAM internasional sebagai berikut. Yang pertama, Konvensi Jenewa tahun 1949 yang membicarakan tentang hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil saat perang. Yang kedua, Konvensi tentang Hak Politik Perempuan yang berisi mengenai hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak perempuan untuk mendapatkan jabatan publik. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berdampak pada sistem politik, di mana kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pemikiran dengan tulisan sangat dibatasi. Yang kedua ada Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berusaha memberikan penolakan terkait konsep HAM. Berikut ini beberapa alasannya. Yang pertama, HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. Yang kedua, rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Yang ketiga, permasalahan mengenai HAM yang berasal dari Barat dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Yang ketiga ada reformasi dari 1998 sampai dengan sekarang. Masuknya era reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat. Buktinya adalah lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Selain itu, HAM juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang 1945 guna menjamin HAM. Setelah itu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sekian perkembangan HAM di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Irsa yang sudah memaparkan materi mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Selanjutnya materinya yaitu contoh permasalahan HAM dan solusinya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat dibagi menjadi 2, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia antara lain: 1. Peristiwa Trisakti, di mana terjadi penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Penyelesaian hukum pada kasus ini sangat mengecewakan dan membuat citra Indonesia tercoreng, karena bagaimana mungkin sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang telah disisihkan melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB sebagai kejahatan internasional mempunyai sifat ketetapan hukum yang tidak jelas dan tidak diketahui pula pihak yang bertanggung jawab. Kasus yang kedua yaitu pembunuhan Munir. Munir merupakan aktivis HAM yang pernah menangani beberapa kasus pelanggaran HAM. Ia meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia. Ditemukan arsenik pada tubuh Munir dan Polikarpus dinyatakan sebagai pelaku pada kasus ini. Kasus yang terakhir yaitu pembunuhan Marsinah. Marsinah merupakan seorang aktivis wanita yang juga merupakan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Marsinah ditemukan tidak bernyawa beberapa hari setelah Hari Buruh pada tahun 1993. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka robek tak teratur di dalam tubuh Marsinah. Sering kita lihat di media-media sosial dan media cetak kasus-kasus pelanggaran HAM yang lainnya. Maka dari itu, tantangan kita sebagai warga negara Indonesia untuk menyegah dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia, dan kita sebagai warga Indonesia juga harus mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM yang lain. Kita juga harus mewujudkan upaya pencegahan kasus-kasus HAM yang lain, yaitu dengan cara memperhatikan 1. Pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter anak mulai usia dini sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Upaya selanjutnya yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan. Adanya sikap bersatu dan nasionalisme sesuai dengan Pancasila akan membuat setiap orang memiliki rasa yang satu sama lain.
dengan cara yaitu salah satunya mementingkan kepentingan bersama. Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.